Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat putu ayu gula merah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan setengah butir kelapa parut. Ini saya ambil untuk daging putihnya saja ya. Lalu kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, ini kita akan campurkan. Lalu kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini dia untuk kelapanya sudah tercampur merata. Lalu kemudian ini kita akan kukus, dan sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusannya. Ini kita masukkan, kita akan kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Oke, ini dia sudah 10 menit, kelapanya sudah matang. Lalu kemudian kita angkat, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 2 butir telur utuh. Selanjutnya, 10 sendok makan gula pasir. Nah, untuk ukurannya seperti ini ya. Tidak terlalu munjung dan tidak terlalu rata. Ini kita masukkan. Lalu kemudian, setengah sendok teh SP. Ini kita masukkan juga. Nah, ini dia, kita akan mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Kita mixer dari kecepatan yang paling rendah hingga kecepatan yang paling tinggi ya. Nah, ini dia, sudah putih, kental, dan berjejak adonannya. Kita akan matikan mixernya. Nah, ini dia, adonannya tidak mudah jatuh ya. Lalu kemudian selanjutnya ini akan saya matikan dulu atau saya sisihkan mixernya. Lalu kemudian saya akan tambahkan tepung terigu sebanyak 15 sendok makan. Nah, untuk takarannya seperti ini ya, tidak munjung dan juga tidak rata. Ini kita masukkan, kita ayak supaya tidak ada bahan atau tepung yang berlindil. Lalu kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita ayak ya. Jika sudah, lalu selanjutnya ini kita aduk-aduk dulu supaya nanti tidak ada tepung yang berterbangan. Nah, lalu kemudian ini kita nyalakan mixernya. Kita gunakan speed yang paling rendah. Ini kita mixer hingga tercampur merata. Nah, selanjutnya ini saya akan tuang 200 ml santan ya teman-teman. Ini kita masukkan secara bertahap untuk santannya. Mixer hingga tercampur rata saja. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Ini kita matikan mixernya, kita tidak gunakan kembali. Nah, ini saya aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Kita pastikan semua adonannya tercampur merata. Tidak ada santan yang mengendap di bawahnya. Ini dia sudah tercampur rata, untuk adonan sudah bagus. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Ini kita masukkan ke dalam adonannya. Lalu kemudian ini kita aduk hingga adonannya tercampur merata dengan pasta pandannya.
Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Untuk pasta pandannya ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk loyangnya di sini sudah saya olesi. Saya menggunakan loyang ukuran 20. Ini saya olesi dan minyak sayur secara merata. Nah, selanjutnya ini akan saya beri kelapa parut yang tadi telah kita kukus. Kita campur dengan tepung maizena. Nah, ini kita masukkan semuanya ya teman-teman ke dalam loyang. Lalu kemudian jika sudah, ini kita padatkan, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, jika sudah rapi seperti ini, lalu selanjutnya untuk adonannya kita akan tuang. Nah, untuk adonannya kita tuang hanya setengahnya saja ya teman-teman. Ini kita tidak tuang semuanya. Nah, ini kita ratakan. Nah, jika sudah, lalu selanjutnya ini kita hentak-hentakan. Kemudian ini kita akan kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusannya. Ini sudah panas ya teman-teman. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit, tentunya dengan api sedang. Nah, ini dia sudah 30 menit, kita buka tutup pancinya. Nah, selanjutnya kemudian ini saya akan beri gula jawa yang telah saya sisir. Nah, ini kita beri, kita taburkan di bagian atas bolunya seperti ini ya teman-teman. Ini kita ratakan hingga ke seluruh bagian kuenya atau bolunya. Lalu selanjutnya jika sudah, ini kita tuang sisa adonan yang tadi. Nah, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk sisanya ini masih ada sisanya ya teman-teman, karena volume loyang saya sudah terlalu penuh. Lalu untuk yang lebihannya ini saya taruh di dalam cetakan yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit kembali dengan api sedang. Nah, ini dia sudah 30 menit. Kuenya sudah matang. Kue putu ayunya kita tes tusuk. Nah, tidak ada ya adonan yang menempel. Kita matikan apinya, lalu kita angkat kuenya. Nah, ini akan kita dinginkan dulu kue putunya, lalu baru kita akan keluarkan. Nah, ini dia kue putu ayunya, sudah dingin ya teman-teman. Lalu kemudian saya beri piring di atasnya, lalu akan saya balik. Dan ini dia. Tada! Kue putu gula merahnya sudah matang dan sudah siap. Ini akan saya coba potong. Untuk kuenya ini sangat harum ya teman-teman. Rasa pandan dan aroma kelapanya benar-benar rasanya wangi. Nah, ini dia. Untuk tampilannya sangat cantik. Ini sangat lembut untuk bolunya. Sangat cantik ya teman-teman. Ini benar-benar sangat lembut. Dan untuk hasilnya ini benar-benar sangat jumbo, mengembang dengan sempurna. Saya akan coba. Bismillah. Lembut banget, enak, mantul, manisnya pas, rasa gurih kelapanya juga terasa sekali. Recommended. Nah, ini dia kue putu ayu gula merah. Recommended banget untuk jualan atau ide jajanan di rumah. Ini sangat enak, lembut dan juga gurih. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.